اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب العالمين يا ربي. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا ربي. واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى وامن على جميعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل البيت وصحبه الكرام ولجميع المسلمين أجمعين، خصوصا إلى مؤلف الكتاب محتوى الحديث النبوي السيد أحمد الهاشمي المصري والأستاذ الحاج وحسن بن حاج أجمل وأصولهما وفروعهما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم برحمته ويسكنهم الجنة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'. Allahumma qinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkala 'ala Allahi tubiya wa man i'tasama billahi najah. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram.
Amma ba'du, hadirin hadirat para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di dalam masjid yang kita muliakan, di dalam majlis kita dalam rangka untuk menambah pengetahuan ilmu agama kita. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dicatat serta dijadikan sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam lalu pula kita curahkan dan kita limpahkan pada junjungan alam yang jadi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sekalian sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini yaitu masih di halaman 144. Halaman 144 hadis ke-994, 7 baris dari bawah. Namun sebelumnya saya mau bayar utang dulu nih. Kemarin kelupaan ada ayat yang disuruh di dalam kitab tafsir Sawi itu, keistimewaan daripada 2 ayat Al-Ahzab itu, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Nah, ini dikatakan di dalam tafsir Sawi itu dikatakan orang yang baca ini 7 kali di pagi hari habis subuh, insya Allah dia nggak bakalan mati sampai maghrib, sampai malam. Dan orang yang baca habis sholat maghrib 7 kali, dia nggak bakalan mati sampai subuh. Begitu katanya. Ya, jadi kalau kita udah mati, amalin nih, amalin 7 kali 7 kali. Ini saya dengar Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf pernah jelasin masalah ayat ini. Kemudian ada punya guru pernah jelasin juga, dan bahkan di dalam kitab Hisnul Hasin itu dinyatakan seperti itu. Yang baca ayat ini 7 kali yakin karena Allah Ta'ala pagi habis bayang subuh 7 kali dibaca, insya Allah nggak bakalan mati sampai sore. Orang yang baca maghrib 7 kali, insya Allah nggak bakalan mati sampai subuh. Nih tiap hari dibaca, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jemaah, hadis kita pada pertemuan kali ini sampai ke hadis 994. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an wa inna dunya balagun ilal akhirati wa la takunu kallan 'alan nasi. Rawahu Ibnu Asakir an Anas. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa bi khairikum, bukanlah orang yang terbaik di antara kamu, man taraka dunyahu li akhiratihi, orang yang meninggalkan dunianya li akhiratihi, untuk mengejar akhiratnya. Wala li akhiratahu li dunyahu, walal akhiratahu li dunyahu, dan bukanlah orang yang terbaik di antara kamu
orang yang mengejar akhiratnya ninggalin dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'an, hatta sehingga yusiba dia memperoleh minhuma daripada keduanya jami'an bersamaan. Fa inna dunya balagun ilal akhirati, karena sesungguhnya dunia itu adalah balagun, jalan menuju akhirat. Wala takunu qallan 'alan nasi, wala takunu, dan janganlah kamu menjadi qallan, beban, 'alan nasi, atas manusia. Rawahu Ibnu Asakir, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik. Hadirin hadirat para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-994. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin ame kita, ingetin ame kita tentang keharusan kita seimbang antara mencari dunia dan mencari akhirat. Dunia penting, akhirat juga penting. Kenapa dunia penting? Ya karena kita hidupnya di dunia. Akhirat penting juga. Kenapa? Karena pun kita akan kembali ke akhirat. Jadi dua-duanya penting. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu ame kita, ingetin ame kita, laisa bi khairikum, bukan orang yang terbaik di antara kamu. Siapa? Man taraka dunyahu li akhiratihi, orang yang meninggalkan dunianya buat ngejar akhirat. Itu bukan orang yang baik menurut Rasulullah. Akhirat mulu dicari, ya, zikir mulu, sholat mulu, ibadah mulu, ya, di masjid mulu, tapi ninggalin apa? Ninggalin dunia. Ya, ibadah mulu, kerja ogah. Ya, ini bukan orang yang baik kata Rasulullah. Bukan orang yang benar, bukan. Kadang-kadang kan kita mikirnya begitu. Ya, orang yang di masjid mulu, sembahyang mulu, tasbih mulu, wirid mulu, kita bilang orang apaan? Orang udah benar banget orang. Padahal kata Rasulullah, bukan laisa bi khairukum, bukan orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan dunianya buat akhirat. Enggak. Ya, bukan orang yang begitu, bukan. Dia ogah kerja, tapi apa? Akhirat mulu. Tapi begitu juga, walal akhirati li dunyahu, dan bukan juga orang yang terbaik kepada kamu orang yang meninggalkan akhirat buat apa? Buat ngejar dunia. Kalau tadi dunia ditinggalin buat akhirat, kalau ini enggak, kalau cek mulu, akhirat ditinggalin. Itu juga bukan orang yang terbaik. Kalau cek mulu dari pagi sampai sore, lembur lagi, besok berangkat lagi pagi. Ya, kata Nabi, itu juga bukan orang yang terbaik dari kita. Lalu bagaimana orang yang terbaik? Kata Nabi, hatta yusiba minhuma jami'an. Sampai kapan tuh orang menjadi orang yang baik? Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga dia memperoleh keduanya. Mana keduanya? Dia cari dunia, dia cari akhirat. Bagaimana nyarinya? Jami'an, bareng-bareng. Jami'an.
nyari dunia juga bareng ame nyari akhirat. Nyari akhirat juga bareng nyari dunia. Tuh, disuruh jami'an kita ame Nabi, bukan atu-atu, bukan. Kalau atu-atu bukan terbaik juga. Bagaimana atu-atu? Lagi kerja, udah kerja aja. Akhirat lupa. Bukan begitu. Ataupun lagi akhirat, kerja dilupain. Bukan begitu juga. Tapi bagaimana? Dia kerja ingat akhirat, dia akhirat ingat dunia. Itu namanya jami'an, bareng-bareng itu orang yang terbaik. Jadi bukan orang yang kerja aja dunia dilupain. Ini yang disebut orang sekarang adalah orang sekuler. Orang sekuler. Kalau lagi kerja jangan bawa akhirat. Banyak ya sekarang pikirannya begitu. Kalau lagi kerja jangan ngomong halal haram. Kenapa ya? Dia bakalan kaya loh gitu. Ya bisa sini nggak boleh, sono nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begini haram, begitu haram. Udah lagi kerja jangan ngomong haram halal. Yang penting apa ya? Nah, untung buat kita, ya boleh juga sekuler namanya, bahaya itu. Ya, nggak boleh. Kalau lagi politik jangan ngomong akhirat. Ya, bahaya. Akhirnya apa? Nah, kalau politik lepas dari akhirat, akhirnya politik apa? Nah, ya, kebablasan dah, menghalalkan berbagai macam cara, bohongin orang, nipu orang, yang penting menang. Nah, ini bahaya. Kenapa? Melupain akhirat, nggak boleh. Ya. Atau sebaliknya, akhirat dulu baru dunia. Ya. Jadi harus jami'an, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng antara kita dunia dengan akhirat dengan dunia. Bareng harusnya itu. Hatta yusiba min jami'an, sehingga kamu memperoleh keduanya akhirat dan dunia jami'an bersama-sama. Ketika dunia kita ubah, kita kerja, akhirat ingat. Kita mau begini, hati-hati, nanti ada akhirat. Kita mau begitu, hati-hati, nanti dipertanggungjawabin di akhirat. Dunia akhirat bareng. Kita mau wirid mulu ke masjid, ingat bini lu di rumah no kelaparan. Ya bu ya, ada yang bininya wirid mulu. Jawab bu bini. Ya. Dikir mulu kerja oga, ingat no anak lu mau sekolah. Ya, itu namanya bareng-bareng. Ya, ini walaupun memang para jamaah dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lah kan kita disuruh ibadah sama Allah, bukan disuruh kerja. Kita kan disuruh ibadah sama Allah, ya, bukan disuruh nyari dunia. Itu bagaimana ya? Nah, ini jangan disalahpahami para jamaah. Memang kita disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini buat apa? Wujud pengabdian kita kepada Allah. Tapi bukan berarti kita disuruh ibadah itu disuruh wirid mulu. Bukan berarti kita disuruh ibadah itu disuruh sholat doang, bukan. Tapi bagaimana caranya? Jadikan
dunia ini sebagai tujuan buat mencapai akhirat. Memang hakikatnya dunia yang kita kerjain, tapi tadi ya di dalamnya kita masukin yang namanya akhirat. Jadi dia terlepas tadi yang namanya akhirat. Ya, karena ada orang yang wirid mulu. Wirid mulu. Maunya dikil mulu kerja ogah. Kaya mau. Ada yang begitu sekarang? Banyak. Maunya wirid mulu. Wirid gimana? Wirid supaya kaya. Wirid supaya dagangannya laku. Kalau ketemu kiai mintanya apa? Kiai minta wirid apa buat kaya. Begitu mulu kerjanya ogah. Kalau udah dikasih ijazahin masalah cari duit, wiridan duit, gampang banget dah. Banyak ya sekarang begitu. Sehingga apa wiridan ilmu banyak banget. Wiridan A, wiridan B, wiridan C. Buat apaan jadi duit semua dibaca juga yang wiridan. Dikumpulin dong wiridan. Kenapa? Nah. Jadi harus seimbang. Wirid dia iya, akhirat juga iya. Ya. Nah ini kadang-kadang para bapak, para ibu, ya mohon maaf. Ya. Kita kadang-kadang lihat kiai, lihat ustaz udah jadinya sih. Dia udah jadinya, masih susah ini kita lihat gitu. Wah, no kiai no apa? Wirid aja kaya. Wah ustaz no apa? Zikir aja kaya. Dia lihatnya pas apa? Udah kayanya. Sebelum kaya dia lihat apa dia? Enggak. Padahal yang namanya kiai, yang namanya ustaz, bahkan namanya habaib, Masya Allah, itu sebelumnya sumbang-sumbang ya. Dia dagang, dia bertani, dia kerja. Nah alhamdulillah dengan izin Allah sekarang udah sukses. Yang namanya udah sukses tinggal apa ya? Tinggal wirid. Kita melihat wirid doang kerjanya. Mana abah-abah begitu kita lihat. Kita ngajinya begitu, wah abah itu sampai subuh tidur. Ya, wah kita amalannya gimana sebagainya. Yang dimaintennya begini doang. Padahal tuh abah ini punya bisnis juga, kan begitu ya? Bisnis minyak wangi, bisnis kebab, apa lagi? Iya, jual beli, bahkan ada yang bisnis sarang walet. Itu kita lihat. Yang kita lihat pikirannya di bidang. Jangan jamaah. Kita lihat awalnya itu bagaimana dia. Sebelum mencapai puncak sekarang, sebelum dia sukses, sebelum dia jadi kiai, sebelum dia jadi ustaz, sebelum dia awalnya juga susah. Sekarang udah tinggal dari jauh dia pantau, tapi juga akhirat dia ditinggal. Ya, jadi gitu. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti toh hanya ibadah wirid aja, sholat aja, zikir aja. Enggak. Tapi bagaimana? Jadikan ya kehidupan kita ini, apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerjakan, tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Sang suami, kita suami kerja niatin untuk mencari ridha Allah. Mana? Dari duit, dari nafkah, bismillah, buat apa? Buat ngebutuhin, mencari nafkah, buat hidupin anak bini. Pahala. Orang jadi pejabat, bismillah, dengan jabatannya buat apa? Buat membantu agama Islam. Pahala gitu. Pahala. Itu dunia zahirnya, tapi niatnya akhirat, dapat pahala. Ibadah juga,
Ibu-ibu begitu juga. Oh Ustaz, babisan bagaimana? Kerjaan banyak banget di rumah, gak bisa sholat sunnah, gak bisa wirid, gak bisa megang tasbih. Bu, ibadah bukan mesti wirid aja, enggak. Bukan mesti megang tasbih aja, bukan mesti sholat aja, puasa aja, enggak. Yang ibu lakukan tiap hari dari pagi sampai malam, kalau niatkan buat ibadah, dapat nilai pahala. Ibu maaf nyuci di rumah, kira-kira megang tasbih gitu. Namanya nyuci kan tenaga. Tapi kalau ibu niatin, Bismillah, saya nyuci ini buat apa? Buat nyenengin laki, buat anak saya ngaji. Dapat pahala tidak bu? Dapat. Masak begitu juga. Bismillah, saya masak buat apa? Buat nyenengin laki, buat anak saya ngaji, buat kita ibadah. Dapat. Ya. Nah, tuh. Jadi kita usahakan setiap perbuatan kita yang kita lakukan tujuan akhirnya mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dunia ame akhirat balik. Jangan yang begitu, yang biasa aja kita lakuin bisa dapat nilai ibadah. Kita minum, ya, kita minum, baca Bismillah, ibadah bukan? Dapat ibadah. Udah rapi, alhamdulillah, ibadah bukan? Ibadah. Kita makan, baca Bismillah, ibadah. Kita makan niati buat apa? Nih, ntar mau ngaji habis maghrib, ya, makan dah dikit biar apa? Biar perut enggak lapar, biar ngaji kuat, dapat pahala gitu. Dapat. Makan aja bisa dapat pahala. Ini kadang-kadang kita makan lupa sama akhirat. Makan lupa ingat sama akhirat. Mana? Makan sampai muntah-muntah kita. Kalau belum lagi. Habis makan cengkang enggak? Itu namanya makan lupa sama akhirat begitu ya. Makan lupa akhirat. Disuruh makan buat ibadah, dapat pahala gitu. Makan ada orang, undang orang, dapat pahala. Apa yang gak bisa nilai pahala dalam kehidupan kita ini? Ya, semuanya bisa. Yang penting apa? Tadi itu, ya, kita niatin buat pahala. Nah ini yang kata Rasulullah, disebut orang yang baik di antara kamu hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga mereka memperoleh dunia akhirat bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Fa inna dunya balagun ilal akhirati. Karena yang namanya dunia adalah jalan menuju ke negeri akhirat. Dunia menjadi alat buat kita menuju akhirat. Akhirat tanpa dunia nggak bisa. Kenapa? Kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia. Tapi sekali lagi, dunia jangan dijadikan tujuan, jangan. Tapi dunia hanya dijadikan sebagai alat buat mencapai akhirat. Maaf, Bismillah saya gojek, buat ngapain? Buat mencapai akhirat. Bismillah saya macul, buat ngapain? Buat nyari akhirat. Bismillah saya nyiram, buat ngapain? Buat cari akhirat. Ibu-ibu begitu juga, saya cuci buat cari akhirat. Saya masak buat nyari akhirat. Bahkan maaf, saya dandan pun buat nyari akhirat. Bu, selama ini ibu dandan buat apa itu? Buat akhirat atau buat mecek?
Dandan bisa buat akhirat. Bagaimana? Dandan tujuannya buat nyenengin laki. Oh. Ya Bu ya. Laki siapa? Laki ibu, jangan laki orang. Ini kebanyakan orang sekarang dandan buat nyenengin laki. Laki siapa? Laki orang. Kalau kondangan cakep banget kan. Kata bini dan lakinya, cakep banget iya bang. Biar orang lihatnya seneng. Orang lihatnya seneng. Pas di rumah, udah pakaiannya, masya Allah, keteknya kebuken, ada koyok lagi di kiri kanan. Tuh, lakinya bagaimana? Sumpah lihatnya, yang tadinya ada di rumahnya, dia keluar tadi nongkrong aja lagi. Padahal di rumahnya ada. Ditanya sama temen lu ngapain di sini nongkrong? Kan di rumah lu ada no, sedepan di jalanan, tapi ada di rumah. Ibu ya. Ibu dandan bisa dapat akhirat. Kita beli pakaian, beli baju, bisa dapat pahala. Asal tujuannya buat apaan? Buat akhirat. Nggak dilarang kita beli baju mahal, ya. Bahkan bagus kita beli baju mahal. Yang penting pakai duit kita, jangan pakai duit orang. Dan juga niatin tujuannya buat akhirat. Ini kita laki-laki nih, wah beli kain bagus. Kainnya apa? BHS. Waduh, kainnya BHS. BHS berapa duit? Gopean lah. Ya, boleh gak? Boleh. Tapi niatnya, Bapak Ibu niatnya. Dua apaan kalau dikatain BHS? Waduh, biar dilihat orang. Makanya itu kalau beli kain BHS tuh, mereknya jangan dihilangi di bawah. Gedein kalau bisa. Biar orang baca kain gua BHS. BHS-nya apa? Super lagi. Tuh, udah BHS lu, super. Masuk ke masjid lihat-lihat, ya aja dulu, ya atlas, ya gue doang kayaknya gue yang mahal. Dosa beli kain begitu. Beli kain begitu dosa. Kenapa? Tujuannya bukan akhirat, walaupun yang dibeli kain buat sembahyang. Tuh, hati-hati. Tapi kalau kita beli kain mahal, BHS, tujuannya buat apaan? Supaya nih kalau kita sholat adem. Kalau kita sholat adem, jangan yang murah. Kalau sholat pakai kipas mulut pakai. Ya, kenapa bang? Ingatkan gue kain gue panas. Gitu. Ya, beli yang mahalan. Supaya apa? Supaya nyaman, dapat pahala. Yang mahal bisa dapat pahala. Ibu-ibu beli baju begitu juga. Beli baju yang cakep. Ya Bu ya. Beli baju yang cakep. Tapi kalau saya yakin kalau ibu-ibu bajunya nggak ada yang jelek. Mahalan baju ibu-ibu daripada babenya. Padahal yang nyari duit babenya. Oh. Makanya babenya masya Allah pakai bajunya kita lihat tawaduk semuanya. Pakaiannya seminggu entu aja tidak pernah ganti. Kalau ibu-ibu ya Allah, kondangan lain, arisan lain, ngaji ini yang besok lain lagi bajunya. Kalau bapak-bapak mah entu aja, kuning aja seminggu lihat ya. Tawaduk, padahal bukan tawaduk kehabisan duit begini. Ya Bu ya. Iya, tawaduk laki-laki. Ibu-ibu beli baju udah apa-apa. Tapi niatnya buat apa? Buat akhirat. Tadi buat akhirat, ngaji pakaian yang cakep, bahannya enak, nggak panas. Ngaji nyaman gak Bu? Nyaman gak Bu? Nyaman ngaji. Jangan beli baju yang bahannya panas banget. Kalau ngaji pakai kipas aja tuh. Padahal udah ada AC, di bawah AC masih berkipas aja tuh kan. Ya, nggak apa-apa beli yang mahal. Tapi niatnya tujuannya akhirat. Paham Bu?
Bu, jadi nggak apa-apa ibu-ibu dandan, tapi buat akhirat. Ibu pakai lipstik, pakai sepatu mate, wah cakep pindah. Tujuannya buat apa? Buat nyenengin laki, biar laki demen pahala. Tapi kalau ibu-ibu dandan buat nyenengin siapa? Nyenengin orang lain, dilihat sama orang, Allah dosa. Paham bu? Ya. Makanya ada yang nanya, ibu-ibu kalau ke salon gimana? Boleh apa enggak? Mau ke salon boleh enggak bu? Hah? Tergantung niatnya. Tentu rambut dikeritingin buat siapa? Kalau memang mau dikeritingin itu rambut, untuk rambut dilempengin buat siapa? Kalau memang di salon pengen dilempengin. Kalau niatnya buat orang, dosa, haram ke salon. Kalau niatnya buat orang lain. Tapi kalau niatnya buat nyenengin laki, dapat pahala itu. Ke salon aja sedikit. Kalau memang laki di mana? Ke salon. Kata lakinya, gue lihat rambut tuh sumpah banget kayaknya. Bang apa udah panjang, dilihat keseng kayaknya, acak-acakan. Gue demen tuh rambutnya dipotong. Ntar apain lagi bang dipotong? Lo keramasin, limbah. Gue demen banget lihat deh. Kalau begitu gue betah dan rumah. Kalau begitu gue minta duit sama lakinya pergi ke salon. Jangan bawa duit ke salon. Kalau begitu pahala pergi ke salon. Ini kadang-kadang kan kembali. Kalau mau arisan, mau kondangan baru ke salon. Di rumah rambut digondeng. Wanginya minyak tanah. Habis goreng balik rambut gitu, mengkilapnya apaan? Minyak jelantah gitu. Kayaknya dibakar nggak bisa bisul rambut, minyak jelantah lagi. Ibu ya, jangan buat nyenengin laki gitu. Ya, itu hatta yusibah minhum jami'an. Kedua-duanya. Kenapa? Fa inna dunya balagun ilal akhirah, karena dunia itu adalah jalan menuju akhirat. Tuh. Jadikan dunia yang kita ada padanya saat ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kallan 'alan nas, kata Rasulullah. Dan janganlah kamu menjadi beban buat manusia. Jangan jadi beban buat manusia, bikin orang susah. Mengapa? No, willing aja di masjid. No, ngaji aja. Kerja ogah. Akhirnya bininya siapa yang ngurusin? Mertua dia dah. Anaknya siapa yang kasih makan? Mertua dia dah. Kata mertuanya dia, neng, lu percuma aja, kawin mengapa lu masih makan neng gue juga gitu. Laki lu mah kemana laki lu? Kau bisa mah ngaji mulu, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Kira-kira orang jadi susah apa gitu? Jadi susah. Kata Rasulullah, wala takunu kallan 'alan nas. Jangan kamu menjadi beban buat manusia. Artinya apa? Tadi itu disuruh kita seimbang antara dunia dengan akhirat. Cari dunia, jangan lupa akhirat, dan cari akhirat, jangan lupa dunia. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Ya, rawahu Ibnu Asakir an Anas. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi ablihi wala farasihi shadaqatun
Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Laisa 'alal muslimi, tidak wajib atas orang muslim, fi abdihi, pada hamba sahayanya, wala farasihi, dan pada kudanya atau pada kendaraannya, shadaqatun, zakat. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu kita orang muslim bahwa buat budak, ini kalau masih ada budak, tapi budak sekarang udah gak ada, ya, wala farasihi, dan kudanya, kuda ini adalah kendaraannya. Apa? Shadaqatun, sedekah. Artinya budak dan kendaraan itu enggak ada sedekahnya. Artinya sedekah itu adalah zakat. Jadi enggak ada zakat kendaraan, Bapak Ibu. Enggak ada zakat kendaraan. Kita punya mobil paling mahal kita punya. Ada zakatnya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada zakat kendaraan. Enggak ada zakat kendaraan. Bagaimana kalau misalkan kita punya mobil, tapi mobilnya buat rental? Beli mobil buat rental. Nah, itu baru ada zakat. Tapi bahasanya bukan zakat kendaraan, tapi zakat dagangan. Karena sama aja mobil rental seolah-olah kita jualan, kita dagangan. Paham nih? Ya. Jadi zakat kendaraan enggak ada, dalam Islam enggak ada zakat kendaraan. Kita punya motor 5, disakatin 1, enggak ada. Enggak ada. Kita punya mobil 4, disakatin 1, enggak ada. Yang ada adalah zakat dagangan. Nanti termasuk zakat mal, zakat harta. Tapi zakat harta ini diperjelas lagi, yaitu harta emas perak, ya, zakat dagangan, zakat tanam-tanaman, buah-buahan, zakat barang tambang, dan zakat barang temuan. Tapi kalau zakat dagangan enggak ada. Bapak zakat kendaraan enggak ada. Paham Bu? Bu? Yang ada adalah zakat dagangan. Ibu punya kontrakan berapa pintu? 5 pintu. Itu bagaimana? Ada zakatnya apa enggak? Ada. Kenapa? Ya karena seolah-olah itu rumah disewain, didagangin. Tuh kontrakan ada zakatnya itu. Ya, itu nanti larinya ke zakat dagangan. Bapak punya bisnis jual beli motor. Tuh. Itu ada zakatnya apa enggak? Hah? Ada zakatnya. Kenapa? Ya karena dagangan motor. Beli tujuannya buat apa? Buat jual lagi. Itu nanti di akhir tahun dilihat, dikalkulasi tuh. Ya. Dikalkulasi ini modalnya berapa, untungnya berapa yang masih ada. Nah, dikalkulasiin dan dibandingin dengan harga emas 72 gram. Nanti habis itu keluarin zakatnya 2,5%. Kalau memang sekali lagi beli kendaraannya tujuannya buat diapain? Buat dijual atau buat disewa, itu ada zakatnya. Tapi kalau beli barang, beli motor, beli rumah, tujuannya buat tempat tinggal, buat dipakai, itu enggak ada zakatnya, enggak ada.
Ini bicara masalah zakat. Ya kalau bicara masalah sedekah sunnah ya lain lagi. Ya, sedekah sunnah lain lagi. Tapi kalau zakat itu enggak ada zakat. Zakat. Ibu beli rumah, kita beli rumah nih. Beli rumah, saya adik kamu objek bener. Wah, kamu objek bener. Sekarang kan kamu objek kopinya panjang-panjang, nggak boleh denger sedikit. Padahal kita nggak suruh di jalanan sendiri. Kita nggak suruh jalan sendiri. Kita tahu kita pengen beli rumah, kita tahu pengen kita beli motor, beli mobil, jalan kita. Tahu-tahu dibilangin kita. Akhirnya kita beli. Ini rumah buat apaan kita beli? Kita buat tempat tinggal. Ini kendaraan buat apaan dibeli? Buat pakai. Kita pakai. Beli dan kita. Ada zakatnya apa ya? Dalam agama? Ya enggak ada. Enggak ada zakatnya. Habisan Ustaz, itu tukang objek minta 2,5%. Ya kalahkan aja lu tukang objek. Hati-hati itu. Biasanya nggak paham tukang objek rumusnya apaan? 2,5% minta bagian. Kadang-kadang di sini minta, di sono minta. Kamu yang jual minta, kamu yang beli minta 2,5%. Tuh. Makanya tanya tukang objek itu 2,5% dari mana rumusnya itu? Apa rumus pengobjekan nggak masalahnya. Tapi kalau rumus zakat 2,5% haram dia minta, dosa dia. Kenapa dosa? Enggak ada masalah zakat begitu. Enggak ada zakat begitu. Lah kan dijual beli ya, tapi kalau zakat bukan buat ente, buat orang pakai miskin. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Ya paham. Ya, yang biasa ya bahasa orang objek dah. Jangan 2,5% itu atas nama zakat. Dosa sekarang gitu. Kenapa? Dalam agama enggak ada. Rumus 2,5% mobil enggak ada. Dosa kita apalagi atas nama zakat. Ya, minta kurang dah. Lah ini mah enggak ada 2,5%-nya, masih gua dapat segini, minta lagi. Ini kan zakat apakah? Ya, makanya hati-hati. Kalau memang zakat, sekali lagi, kalau zakat 2,5% banyak syarat-syaratnya. Di antaranya tadi tujuan kita jual beli adalah buat jual beli, bukan dipakai. Kemudian yang diberikan kepada fakir miskin. Dan hitungannya barangnya itu pun harus sampai nisab. Nisabnya berapa? Ya sekarang harga kurang lebih 72 gram emas. Baru ada keluar zakat. Ya, jadi sekali lagi ini perlu diperhatikan kami kita sekalian. Karena sekarang udah rancu modelnya, ya, udah ribet, orang sudah bingung. Jadi sekali lagi buat kedaratan tidak ada yang namanya apa? Zakat. Yang ada zakat adalah barang dagangan. Bentuk apapun untuk barang dagangan, kalau sudah sampai nisab, kalau sudah sampai haul, maka wajib ngeluarin zakat. Ya contohlah sekarang kita itu kontrakan, ada kontrakan 4 pintu, 4 pintu nih, lihat tuh, ya patokannya 72 gram emas nisabnya. Ini kalau 4 pintu dijual berapa duit, berapa juta, sampai ke 72 gram emas. Kalau sampai tiap tahun itu wajib diapain? Wajib dikeluarin zakat. Kita juga begitu, misalkan kita ada rental mobil, punya rental mobil, tempat rental mobil. Nah ini barang dagangan rental. Walaupun yang dipakai kendaraannya doang, bukan barang, tapi buat nyari duit bahasa kita. Ya, nah itu ada tempat mobil berapa juta nih. Dalam setahun kita kalkulasiin kalau dijual berapa duit nih.
sampai 72 gram emas wajib keluarin zakat. Punya jalan motor, jual beli motor, begitu juga wajib keluarin zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Tapi buat kendaraan yang kita pakai pribadi, maka tidak ada yang namanya zakat. Dia sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita baca surat Al-Fatihah. Ya. Yang pertama ya untuk jemaah kita almarhum Bang Rais. Ya, beliau adalah jemaah kita paling berbo. Beliau rajin tempatnya di situ tuh biasanya. Oh, yang di situ habis semua itu. Tempatnya di situ dekat yang Rojais. Ya, pada beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampunkan, kesalahannya dimaafkan, dan kemudian dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau hadir di malam Rebo sampai kita dia malam Rebo beliau hadir rajin ngaji. Mudah-mudahan kita doain amal beliau setiap malam Rebo menjadikan sebagai lantaran mendapatkan nikmatan surga Allah Subhanahu wa taala dan nikmatan kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kita doakan untuk jamaah kita yang sedang kurang sehat. Ya, dengar banyak jamaah kita yang kurang sehat. Ya, yang laki-laki Pak Herman biasa di sini kita lihat dia hadir anak-anak kurang sehat. Begitu juga ibu-ibu banyak yang kurang sehat kita dengar. Ya, kita doain mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang segera, serta diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها النحي وعليها نموت وعليها نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. نستغفر الله العظيم يا الله يا الله يا معبود يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا قلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارفع علومنا وعلوم مشايخنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya, terima kasih perhatian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.